kegiatan pemberikan piagam penghargaan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Jarwoko pun memberikan materi-materi kepada seluruh kepala sekolah dasar dan menengah pertama yang hadir, agar mutu pendidikan di Kota Tarakan semakin baik, terutama dari pola pikir anak-anak. Sehingga tidak ada lagi guru yang semata-mata mengejar materi kurikulum, namun lebih mengutamakan perilaku dan kepribadian peserta didik. Karena materi pelajaran hanyalah sebagai media pembelajaran untuk melihat mutu pendidikan nasional. Menurut Dr. Jarwoko, apalagi saat pandemi seperti ini, guru harus bisa mengikuti instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Merdeka Belajar. Apalagi saat ini tidak ada lagi ujian nasional, melainkan asesmen mutu pendidikan pada sekolah dasar di kelas 4, sekolah menengah pertama pada kelas 8, dan sekolah menengah atas atau kejuruan pada kelas 11. Di kegiatan pembelajaran jarak jauh sekarang ini juga yang saya himbau agar guru-guru itu betul-betul kehadirannya dirasakan sebagai sesuatu yang bisa membuat refreshing bagi murid-murid. Jangan malah nanti ketika belajar bersama gurunya itu menambah beban lagi. Dia itu kondisi sekarang itu sudah terbebani loh ya, bosen, jenuh, nggak bisa konsentrasi. Belajar di rumah itu tidak mudah karena rumah tidak didesain sebagai tempat sekolah. Jadi jangan sampai guru itu berpikir hanya memindahkan kegiatan belajar yang dari sekolah dipindahkan ke rumah, karena rumah tidak memiliki ya, persyaratan yang dipersyaratkan seperti di sekolah. Di rumah, di sekolah itu nggak ada mencium bau orang masak gorengan, nggak ada. Tapi di rumah ketika dia belajar, ibunya lagi masak tempe, bisa saja dia mencium bau itu. Adiknya teriak-teriak, dia bisa. Mungkin depan rumahnya ada jalan sepeda motor, dia juga terganggu. Itu sudah menjadi beban tersendiri, bosen semua. Ditambahin tugas-tugas yang berat, itu bisa stres anak-anak. Makanya kebijakan kementerian sekarang ini, selain juga mempertimbangkan prioritas kesehatan dan keselamatan, juga harus memperhatikan tentang faktor psikologis dan tumbuh kembang anak. Jangan sampai nanti anak-anak kita ini sehat secara fisik ya, karena dia terlindungi dari COVID, tetapi ternyata jiwanya terbebani. Ini enggak lebih gawat ini lebih gawat juga loh ini. Kalau orang-orang sehat tapi jiwanya terganggu, ini juga bahaya loh. Nanti anak-anak kita enggak cerdas ini karena dia terganggu pikirannya, lalu kemudian faktor tumbuh kembangnya menjadi terhambat, dan maka kita tidak akan bisa menikmati bonus demografi, tapi yang terjadi malah bencana demografi karena anak-anak ini sedang bermasalah semuanya. Makanya saya menghimbau guru-guru untuk tidak membebani peserta didik dengan materi yang sulit-sulit, dengan ketuntasan kurikulum. Sekarang pemerintah sudah begitu longgar dengan Merdeka Belajar ini, harusnya menjadi momentum bagi sekolah untuk betul-betul menjadikan sekolah itu tempat-tempat yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang bisa membantu menjadi pusat peradaban bagi peserta didik. Dalam kegiatan ini, sejumlah kepala sekolah pun sangat antusias dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan agar mutu pendidikan akan lebih baik lagi di Kota Tarakan, sehingga Kota Tarakan benar-benar terwujud menjadi kota pendidikan.